Jelang pembacaan putusan sengketa Pilpres esok hari, pengamanan di Mahkamah Konstitusi terus ditingkatkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Vera Bahaswan dari luar gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Vera, bagaimanakah kondisi di sekitar gedung MK? Ya, Zilvia, pantauan kami di area gedung Mahkamah Konstitusi ini memang pengamanan terus ditingkatkan. Dan untuk di area depan sendiri ini ada sekitar 506 personel yang bersiaga. Sejumlah pengamanan ini seperti barier, yaitu adanya beton, kemudian kawat berduri, ini memang dipasang tepat di area gedung Mahkamah Konstitusi. Dan di sepanjang area jalan Ring 1, yaitu Medan Merdeka Barat, untuk ke arah Jalan Harmoni, ini memang ditutup sejak pagi tadi. Sementara untuk jalur satunya, yaitu di seberang area Mahkamah Konstitusi yang mengarah ke Patung Kuda, yaitu Jalan Merdeka Barat mengarah Patung Kuda, ini masih dibuka sampai dengan saat ini. Dan sejumlah kendaraan taktis pun juga disiagakan di sejumlah titik di area depan Mahkamah Konstitusi ini. Pengamanan yang dilakukan ini memang sesuai dengan arahan dari Mabes Polri. Menurut Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, bahwa ada 47.000 personil gabungan yang dikerahkan baik itu dari Polri maupun juga TNI di sejumlah titik objek vital di area Jakarta mulai hari ini, yaitu tanggal 26 Juni hingga nanti pasca putusan yang rencananya putusan pembacaan dari sengketa Pilpres ini akan dibacakan esok pada 27 Juni 2019. Sejumlah objek vital ini seperti MK sendiri, kemudian juga KPU, Bawaslu, kemudian juga Istana Negara dan kedutaan-kedutaan besar yang ini juga dilakukan pengamanan. Dan dihimbau juga pada seluruh masyarakat untuk tidak menurunkan masanya ataupun turun aksi ke jalan atau melakukan demonstrasi. Namun tadi memang pantauan kami di area Patung Kuda sampai sore ini memang masih ada sejumlah massa aksi yang menyuarakan aspirasinya di sana. Dan memang ini sesuai dengan aturan. Mereka sejumlah 10 elemen masyarakat ini sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian bahwa mereka memang akan turun ke jalan untuk menyuarakan aksi mereka. Namun sesuai aturan undang-undang bahwa mereka hanya diperbolehkan mulai pukul 10 pagi tadi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun jika mereka sampai dengan pukul 18 nanti belum membubarkan diri, maka pihak aparat gabungan ini berhak untuk membubarkan mereka. Dan juga tentunya pertimbangan-pertimbangan mengapa pengamanan di depan area gedung Mahkamah Konstitusi ini tidak diberikan kesempatan bagi mereka untuk menyuarakan aksinya tepat di depan area MK, karena pertimbangannya seperti pernyataan dari Kapolri Tito Karnavian ini mengingat seperti kerusuhan pada tanggal 21 hingga 22 Mei lalu, bahwa ada sejumlah massa aksi provokator yang melakukan ataupun juga penjebolan di depan area Bawaslu dengan menjebol kawat berduri kemudian meringsek masuk ke dalam kantor Bawaslu, sehingga hal-hal semacam itu diminimalisir, diantisipasi oleh pihak aparat gabungan untuk tidak terjadi, sehingga hanya difasilitasi untuk para massa aksi yang berdemo ini hanya di area Patung Kuda saja. Dan sejumlah komunikasi di berbagai polda ataupun juga kepolisian daerah setempat dari Polda Metro Jaya ke beberapa polda lain seperti dari Banten juga ini sudah dilakukan komunikasi untuk menghimbau masyarakatnya untuk tidak datang ke Jakarta. Dan kemudian juga komunikasi dilakukan kepada sejumlah tokoh masyarakat untuk juga tidak mengerahkan masanya untuk datang ke MK. Karena seperti kita ketahui bahwa proses sidang di Mahkamah Konstitusi ini berjalan dengan transparan dan semua pihak bisa memantau melalui berbagai macam media. Sehingga diharapkan semua masyarakat dihimbau untuk bisa menjaga keamanan di Jakarta sampai dengan selesainya putusan sidang dan juga pembacaan esok hari pada 27 Juni 2019. Zilvia. Vera, lalu bagaimana dengan kesiapan MK jelang pembacaan putusan besok? Ya, Zilvia, untuk kesiapan dari Mahkamah Konstitusi sendiri menghadapi esok yaitu pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019, berdasarkan pernyataan dari Jubir Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono bahwa rapat permusyawaratan hakim ini memang sudah selesai sejak tadi siang. Dan tadi siang pun rapat yang digelar ini adalah rapat internal berupa yang dihadiri oleh majelis hakim, kemudian juga sekjen, wakil, dan juga beberapa panitera yang memang mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir, dan juga tim-tim yang mengikuti proses verifikasi sampai dengan verifikasi bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon gitu. Nah,
untuk hari ini rapatnya hanya menyelesaikan saja, menuntaskan untuk penulisan naskah dan juga nanti yang akan dibacakan pada esok hari. Jadi hanya berupa persiapan teknis saja. Dan tadi pun juga sudah clear, sudah selesai dilakukan, dan yang perlu dan juga penting untuk dicatat bahwa besok ini rencananya agenda pembacaan putusan sengketa Pilpres ini akan dimulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya juga sudah disiapkan untuk masing-masing pihak terkait, yaitu diantaranya adalah pemohon, kemudian juga termohon, pihak terkait, ini diperbolehkan masuk ke area sidang sama seperti proses sidang sebelumnya, yaitu dibatasi hanya 20 orang saja. Nah, Zivia, kita nantikan bagaimana pembacaan putusan esok, apakah dikabulkan ataukah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian, kembali ke Anda. Bahaswan melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi Jakarta.